Kalau nama latinnya secara biologis namanya Harlequin ichthyosis. Nah, yang di aku itu sebenarnya kulitnya tebel banget. Jadi kayak dipegang itu kasar dan ada contohnya itu di kulit kaki biasa. Dia benar-benar kasar dan lebar, sangat tidak bebas istilahnya. Matahari nggak boleh kena, air kena harus langsung pakai lotion. Kalau nggak keringnya luar biasa. Tiap bangun pagi kulit terkelupas ini segala macam. Jadi kayak aku merasa Tuhan itu benar-benar nggak adil sama hidup. Jujur aku malu dan aku merasa insecure ketika orang-orang lihat aku. Yang paling ku ingat itu adalah posisi kalau kita mau ke toilet mall, itu kan belokan. Pertemuan orang lain dengan aku pas di pertengahan itu, orang pasti kaget. Ih, kok merah banget. Ih, kok aneh banget. Dan pada saat itu orang-orang bilang, ini manusianya merah, kalau bisa jangan deket-deket. Karena orang tua bilang, coba ke sini. Bisa dibilang kita coba-coba satu kepercayaan. Hampir semua itu rata-rata yang ada di Indonesia itu kita coba satu-satu. Tujuannya apa kalau boleh tahu? Cari kesembuhan. Pergumulan terbesar adalah ketika aku harus mencoba memahami diriku sendiri. Dan itu benar-benar tantangan berat yang dimana bisa dibilang sampai hari ini aku masih cari jawaban itu. Ya, rasaku kalau aku hari ini nggak kenal Tuhan udah gila aku rasanya. Kenal Tuhan pun aku sempat mikir mau manusia normal aja pun ada masalah pun pasti pernah pikirkan aku kayaknya nggak sanggup. Sahabat Solusi, hari ini saya sudah kedatangan seorang tamu spesial yang akan bercerita. Tapi sebelum kita ngobrol dengan dia, jangan lupa saya mengingatkan buat kamu yang sedang nonton untuk like, komen, dan juga share sehingga video ini jadi berkat buat banyak orang. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Solusi ya. Oke, kita sambut sama-sama Ko Richardson Chanley atau yang dikenal Koko Merah. Thank you. Halo, apa kabar? Halo. Koko? Baik Ya. Thank you banget udah hadir tempat ini. Sama-sama. Menyediakan waktunya. Koko Merah ini lahir dengan satu kelainan genetik yang langka ya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih nama genetik ini yang... Kalau nama latinnya secara biologis namanya Harlequin ichthyosis. Harlequin ichthyosis itu dia ada 4 level. Dari level paling bawah sampai paling atas. Nah, punya aku itu yang paling atas, yang paling bisa dibilang paling parah. Jadi kalau misalnya ada pernah lihat yang kondisinya itu mungkin dia hitam, gak lebam tapi kayak bercak-bercak pecah, itu yang paling ringan. Nah, yang di aku itu sebenarnya kulitnya tebel banget. Jadi kayak dipegang itu kasar dan ada contohnya itu di kulit kaki biasa. Dia benar-benar kasar dan lebar. Cuman karena ada perawatan, jadi pakai lotion halus dia bawaannya. Ya, jadi setiap harus pakai lotion itu ya? Benar. Ya? Kondisinya sih ini kulit gue ini 3 lapis. Kalau yang normal itu 7 lapis. Gitu. Baik, nah ini memang kelainan genetik dari lahir ya berarti? Dari lahir. Benar. Baik, nah di umur berapa sih Koko Merah ini mulai menyadari bahwa ada yang berbeda dari hidup Koko? Sebenarnya kalau dibilang dari umur berapa, kemungkinan kan aku lahirnya dari dari awal-awal sampai beranjak dewasa sampai kuliah, aku nggak tahu ini adalah sebuah perbedaan. I see. Karena kenapa? Dari lahir udah terbiasa. Kecuali hari ini aku lahir dengan keadaan normal, tiba-tiba di usia sekian berubah, aku baru paham. Jadi aku biasanya menjalani hidup ya layaknya normalnya sebagai manusia pada umumnya. Gitu. Sampai di titik dimana orang-orang udah mulai ngomong, kayaknya kamu ini beda deh, kamu ini aneh deh, orang-orang mulai takut, baru saya paham. Gitu. Nah, hari itu sebagai orang yang punya genetik yang langka ini ya, mungkin ada nggak perlakuan yang berbeda dari orang-orang terhadap Koko Merah ini? Umumnya ada, cuman dari keluarga kebetulan menyamakan semuanya. Kebetulan aku ada 2 adik cewek, kulitnya juga normal. Cuman perlakuan dari orang tua tetap sama, tidak ada membeda-bedakan. Jadi gak ada istilahnya speciality, oh kamu itu seperti ini, aku harus lebih jaga kamu. Nggak ada. Hanya rutin pakai lotion. Itu tanggung jawab orang tua sampai hari ini. Dari orang tua tentu mendapatkan perlakuan yang sama dengan saudari-saudari. Benar. Bagaimana dengan orang luar? Orang luar berusaha untuk menjaga. Jadi kalau dulu waktu aku sekolah itu nggak boleh olahraga. Karena nggak boleh keringatan kan, nggak boleh kena matahari. Terus hati-hati ya, nggak boleh terbentur gitu. Dan kalau bisa di jam-jam tertentu itu memang harus buang air kecil. Aku nggak bisa keringatan, otomatis aku harus buang air kecil. Dan rutin. Jadi ada beberapa perlakuan khusus yang seperti itu saja. Nah, itu kan perlakuan secara apa ya? Mungkin untuk menjaga Koko. Benar. Tentu bisa aja ada perlakuan buruk ya.
perlakuan negatif. Adakah hari itu? Masa-masa kecil atau masa-masa remaja gitu? Ada, pasti ada. Pasti ada, dan itu biasanya lebih ke teman-teman lingkungan sih. Lingkungan, teman-teman yang ada punya orang memang nggak senang dengan keadaanku seperti ini karena kan aku pakai lotion, jadi kan ada oily ya, agak oily gitu. Mungkin orang risih, dan aku harus paham tentang itu. Terus kedua, tetangga ada yang kayak anggap remeh, terus wah kamu besar terjadi apa, kerja mau kerja di mana. Tapi orang tua gue itu udah istilahnya ya kamu harus paham dengan keadaanmu. Papa mama kerja di kantoran, otomatis ketika aku sebagai anak ini pasti punya passion pengen juga kerja di sana. Seperti papa mama. Iya, gitu seperti papa mama. Jadi ketika aku udah tamat sekolah, aku coba apply. Papa mama bilangnya gini, kamu harus tahu poin pertama dalam kita baca surat lamaran itu adalah berpenampilan menarik. Penampilan kamu justru tidak ada menariknya sama sekali. Artinya kamu nggak bisa kerja di sini. Saya coba apply lamaran itu. Dan ternyata memang nggak dipanggil. Pulang ke rumah mama juga bilang, nggak usah di-apply lagi. 30 perusahaan yang aku lamar pun nggak ada satupun yang approve itu. Iya. Gitu. Jadi mama bilang, that's why kamu harus tekuni apa yang kamu hobi. Dan kalau kamu memang hobi menggambar, kita coba di arsitek. Ya kamu pelajari itu baik-baik. Dari situlah kamu mungkin kalau bisa kerja sama orang, minimal kamu bisa memperkerjakan orang. Wow. Gitu. I see. Tentu Koko Merah ini mengalami banyak kesulitan ya. Dan tumbuh seperti pribadi yang berbeda dari orang lain. Tapi aku pengen tanya, pergumulan terbesar dalam menghidupi perbedaan ini apa? Pergumulan terbesar adalah ketika aku harus mencoba memahami diriku sendiri. Mencoba istilahnya berdamai dengan diri sendiri. Dan itu benar-benar tantangan berat yang dimana bisa dibilang sampai hari ini aku masih cari jawaban itu. Tapi aku percayanya perjalanan hidupku itu sebuah pelajaran yang memang harus menguatkan diriku. Gak bisa stop langsung, oke, aku tahu semuanya, gak bisa seperti itu. Iya. Memang sebuah perjalanan yang memang harus dilewati. Iya. Nah, gimana sih Koko Merah ini pernah nggak sih mengalami satu pergumulan dengan cara memandang diri gitu ya? Maksudnya gimana bisa mencintai diri sendiri misalnya gitu ya, atau menghargai diri sendiri gitu dengan perbedaan yang ada? Aku itu kalau ditanya dengan posisi hari ini ya, kalau ditanya dengan posisi dulu, mungkin sangat-sangat tertekan. Sangat-sangat tertekan ketika apalagi yang paling kuingat itu adalah posisi kalau kita mau ke toilet mall, oke? Itu kan belokan. Pertemuan orang lain dengan aku pas di pertengahan itu, orang pasti kaget. Dan orang itu akan anggap, ih kok merah banget, ih kok aneh banget. Dan pada saat itu orang-orang bilang, ini manusianya merah, kalau bisa jangan deket-deket gitu. Ada yang kayak anaknya nangis, terus nanti aku suruh dia gigit kamu ya, makan kamu ya, gitu-gitu. Dan aku sering mendengar hal itu waktu aku kecil. Tapi semasa berjalan hidupku sampai di detik ini, kalau ada lihat bio aku selalu bilang kalau dulu aku mungkin malu dibully merah, sekarang aku bangga disebut Koko Merah. Jadi aku berani menunjukkan apa yang dulu perbedaan itu ada dalam hidupku. Hari ini aku munculkan sebagai satu poin yang dimana aku bisa berdamai dengan hal itu. Jadi identitas yang dulu Koko rasa sebagai hal yang tidak bisa diterima, sekarang berdamai dengan hal itu. Bahkan nama sosial media pun Koko Merah. Koko Merah itu. Nah tentu perjalanannya cukup panjang dong itu ya? Panjang banget. Itu ada sekitar 12-an tahun aku mulai paham tentang, oh ternyata Koko Merah itu harus seperti ini. Gitu. Dan ini memang hidup yang harus dijalani gitu. Iya. Dan tentu perjalanan itu juga tidak lepas dari pencarian Koko Merah tentang Tuhan ya? Iya, pasti. Nah, pernah nggak sih merasa Tuhan kok sepertinya tidak adil memberikan aku kondisi yang seperti ini? Mungkin kalau dicerita lebih awal, aku itu sebenarnya bukan Kristen di awal lahir. Keluarga juga bukan Kristen. Kita dari agama seberang. Dan secara perjalanan itu, karena orang tua juga. Orang tua bilang, coba ke sini. Bisa dibilang kita coba-coba satu kepercayaan. Hampir semua itu rata-rata yang ada di Indonesia itu kita coba satu-satu. Tujuannya apa kalau boleh tahu? Cari kesembuhan. Dan pada masa itu yang terakhir adalah mengenal Tuhan. Itu dari mana? Dari tanteku sendiri. Tanteku yang bawa aku ke gereja. Pada saat itu masih sekolah minggu. Senang kan anak-anak dikasih
mainan, makanan pada saat itu, dan aku coba-coba ikut-ikut. Sampai di usia SMA, aku coba ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku paham dengan kekristenan ini, dan aku rasa ada damai. Ketika di kepercayaan sebelumnya mungkin aku sering mencari kedamaian tapi tidak menemukan hal itu, dan orang-orang yang ada di sana juga beberapa oknum itu gak menunjukkan kepercayaannya sendiri dalam hidup dia. Tidak menghidupi kepercayaannya tersebut. Iya. Labelnya seperti ini, tapi kelakuannya tidak seperti ini. Gitu. Memang manusia nggak ada yang sempurna. Tapi setelah mengenal Tuhan, aku merasa kayak, oh orang mau ngomong apa, ini itu segala macam juga tetap ada damai. Wow. Nah, ada satu masa ketika aku bilang sama pendetaku, salah satu pendetaku tuh, jujur aku malu dan aku merasa insecure ketika orang-orang lihat aku. Jalan kemanapun itu, aku rasa kayak terpojoki. Tapi kata pendeta ini adalah, ingat ketika hari ini orang melihat kamu dengan tatapan aneh, itu bukan secara sadar mereka melihat kamu aneh. Tapi mereka melihat Tuhan yang ada di sebelahmu. Artinya apa? Kamu harus bawa nama Tuhan kemanapun kamu pergi. Nah dari situ aku mulai kuat, dan itu menjadi pedoman hidup sampai hari ini. Wow. Nah ini kan sebuah perjalanan iman yang pada akhirnya membuat kamu menemukan pribadi Tuhan yang benar ya. Sebelumnya kan kamu dari keluarga mencari kesembuhan, makanya mencoba kepercayaan A, B, C dan seterusnya. Nah, ketika kamu masuk ke dalam gereja ya, mengenal Tuhan Yesus, kan kesembuhannya juga tidak datang ya. Benar. Apa yang membuat kamu tuh akhirnya bisa memilih ya, percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang benar? Ini pertanyaan yang sebenarnya dari dulu juga aku pergumulkan. Kalau hari ini aku ikut Tuhan dan aku tidak sembuh, minimal aku bisa menerima keadaanku dengan sangat lapang dada. Nah, pada saat itu, aku sangat tertekan. Aku selalu bilang, Tuhan kamu itu nggak adil. Mau Tuhan apapun yang pada saat itu aku percaya, kamu nggak adil. Manusia yang lain boleh hidup dengan seakan-akan normal-normalnya seperti manusia pada umumnya. Tapi di hari ini, aku itu sangat tidak bebas istilahnya. Matahari nggak boleh kena. Air kena harus langsung pakai lotion. Kalau nggak keringnya luar biasa. Tiap bangun pagi kulit terkelupas ini segala macam. Jadi kayak aku merasa Tuhan itu benar-benar nggak adil sama hidupku. Nah, tapi ketika aku mengenal Tuhan, di situ banyak perubahan yang ada dalam diriku itu. Dan aku mulai memahami ternyata apa maksud Tuhan dalam hidupku itu yang sebenarnya adalah ya aku bisa jadi impact buat orang lain gitu. Jadi yang berubah mungkin bukan keadaannya tapi hatinya ya, cara memandang keadaan yang sekarang ya. Benar. Nah sahabat solusi, seringkali kita di dalam pergumulan meminta untuk segera pergumulannya itu diselesaikan oleh Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan mau lebih dulu mengubah hati setiap kita sehingga kita punya lensa yang berbeda. Tapi jika hari ini kamu punya pergumulan yang begitu berat, sulit rasanya untuk melihat kebaikan di dalam pergumulan itu, kamu bisa menghubungi kami karena kami rindu untuk mendoakan kamu, menemani dalam perjalananmu. Yang perlu kamu lakukan adalah menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami tunggu ya. Balik ke Koko Merah nih ya. Perjalanan imannya juga cukup panjang, pencarian akan Tuhan, mulai dari sekolah minggu, bertanyakan apa Tuhan gak adil, sampai akhirnya bisa punya lensa yang berbeda dalam memandang kondisi gitu ya. Di satu titik ya, kamu ada sebuah mungkin doa ya yang tanda kutip menantang Tuhan ya. Iya. Apa yang terjadi hari itu? Sebenarnya patokanku itu adalah di firman Tuhan kan, ujilah aku. Dan mama selalu bilang kalau kamu rasa kamu nggak ada pergumulan tertentu, kayak kamu coba uji Tuhan. Dan itu bukan hal yang nggak boleh. Memang di firman Tuhan bilangnya seperti itu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang aku coba menguji Tuhan, dan itu terjawabnya itu benar-benar nggak secara langsung, tapi hasilnya kelihatan. Jadi bisa dibilang hidupku itu sampai hari ini, sampai aku berada di titik ini, itu semua itu karena memang aku percayanya itu udah dirancangkan sama Tuhan. Dan itu baik dan benar. Selama hidupku tidak melenceng gitu. Prinsipku seperti itu sih. Dan salah satu doa yang kamu panjatkan adalah supaya Tuhan mengubah hati mama. Ya. Supaya kenapa? Mama itu bertobat gitu ya, terima Yesus gitu ya. Kenapa aku pilih mama? Karena pada saat itu adalah mama punya kepercayaan sendiri.
Dan di keluarga itu mama paling giat, bisa dibilang sangat religius terhadap kepercayaan dia. Dan saat aku kenal Tuhan, aku bilang, Tuhan, kok kamu memang benar-benar Tuhan yang ada, kamu Tuhan yang benar, kamu coba ubah mamaku. Kenapa gak papa? Karena papa itu di kepercayaan yang sebelumnya adalah yang penting KTP-nya itu ya gitu. Okay. Nah, sedangkan mama enggak. Posisi sembahyang pun harus seperti apa, semua dia paham. Mau berapa biji apa segala macam dia paham. Aku coba doa untuk mama, itu durasi waktunya tuh bisa dibilang 6-8 tahun. 6-8 tahun bergumul dalam itu. Kenapa aku bisa berdoa seperti itu? Karena aku datang ke satu gereja di Surabaya itu gede banget. Gede banget. Dan aku rasa kok luar biasa ya, kok tiap minggu mereka datang luangkan waktu hanya untuk Tuhan. Padahal kan minggu kamu bebas mau kemanapun itu. Aku coba berdoa, pulangnya setelah bisa bilang 6-8 tahun itu, tiba-tiba mama ada di kamar dan dia panggil. Coach, mulai minggu kita ke gereja. Dia bilang gitu. Dan itu kayak sesuatu yang kayak gak make sense gitu loh. Kok bisa? Menurut persepsi orang tua dari papa, bahwa mama mungkin sekolah di Kristen dulu, sekolah Kristen. Jadi bisa mengarahnya ke sana. Tapi mama bilang enggak. Ketika aku mulai rasa jalanku buntu, aku coba cari Tuhan dan ternyata ada jawaban di sana. Pada saat itu aku mulai fokus sama Tuhan. Mama prinsipnya seperti itu. Tapi itu setelah 6-8 tahun itu? Iya, dan papa mulai kenal Tuhannya itu adalah di 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, berarti lumayan panjang lah, lumayan panjang. Lebih dari 8 tahunan juga. Nah, di dalam penantian itu ya kan cukup panjang ya, bertahun-tahun ya. Bukan 1-2 tahun, Iya. 8 tahun gitu ya. Hati dari Koko Merah ini gimana? Kan itu sebuah pertanyaan kepada Tuhan. Kalau kamu benar ada, dan Tuhan yang benar, ubah dong hidup dan hati mama. Jujur up and down sih pada saat itu. Jujur kayak buntu tapi bentar nanti ada firman yang menguatkan, tapi balik lagi manusia seperti itu. Manusia pasti seperti itu. Istilahnya kalau gak ada masalah ya fine. Kalau ada masalah ya lu bakal negative thinking, hujat Tuhan, marah Tuhan, itu segala macam. Tapi pada saat itu aku tetap percaya. Istilahnya dengan aku kenal Tuhan, aku lebih damai. Intinya itu. Aku bilang gitu. Oke. Dan ketika down ya, tadi kan Koko Merah bilang ada up and down. Ketika down dalam penantian tersebut, biasanya apa sih yang Koko Merah lakukan? Gua doa. Doa ya? Simple. Memang doaku itu gak mungkin muluk-muluk panjang sampai 2-3 jam. Tapi aku itu selalu menaruh prinsip di mana kalau aku ada masalah, apapun itu aku harus doa. Minimal ada ketenangan dulu. Jadi sampai aku rasa kalaupun doa itu tidak terjawab ataupun setelah aku doa dan ternyata masalah itu makin besar, aku percaya itu pasti ada proses atau ada pelajaran yang harus aku pelajari. Prinsipku seperti itu. Iya. Jadi dalam penantian tersebut pun bisa melihat ada yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kamu seperti itu ya. Benar. Termasuk ketika kamu gagal mendapatkan pekerjaan impian itu. Iya, benar. Bahkan bukan hanya pekerjaan sih. Dari hubungan asmara juga seperti itu. Gagal pun aku tetap memandang, oh mungkin ini gagal hanya karena mungkin Tuhan mau ex pasanganku ini bisa mengenal Tuhan. Habis itu lepas. Kalau memang jodoh ya balik lagi. Prinsipku seperti itu. Dan aku selalu memandang apapun itu yang terjadi itu harus positif. Aku gak bakal menanamkan hal-hal negatif yang ada dalam pikiranku. Oke. Tadi kan Koko bilang ya kalau lagi down, terutama dalam penantian, dalam masalah-masalah yang harus dihadapi, kamu datang kepada Tuhan berdoa gitu ya. Nah, gimana sih cara kamu untuk terus punya relasi yang intim dengan Tuhan? Bagaimana kamu menjaga hubungan pribadi tersebut? Kalau untuk pribadi sama Tuhan, aku itu isengnya gini, kalau pulang malam sebelum tidur, aku mau mandi, mau makan, apapun itu aku istilahnya kayak kita cerita sama Papa sendiri. Cuman kita bebas menceritakan apa. Mau kamu makan kayak mau kamu mandi atau apapun itu. Dan aku selalu, Tuhan hari ini kayak gini loh. Kok kayak gini ya. Nanti malamnya ketika sebelum tidur baru aku rutin lebih intim. Doa sama Tuhan. Jadi aku sering melakukan hal itu bisa dibilang setiap hari. Setiap hari? Sampai hari ini. Ya. Intinya itu. Oke, Sahabat Solusi, kita kembali diingatkan bahwa kita tidak bisa menjalani hidup ini sendirian. Jadi jangan pikul bebanmu sendirian. Jika hari ini kamu begitu berbeban berat, ceritakan kepada kami dengan menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemani perjalananmu dan mendukung kamu di dalam doa.
Kami tunggu ya. Oke, Koko Merah, kita balik ketika Tuhan menjawab doa kamu di dalam iman mama ya. Pada akhirnya mama mau ke gereja, mau kenal Tuhan gitu. Hari itu apa yang kamu rasakan dan bagaimana kamu mengungkapkan syukur itu kepada Tuhan? Aku 8 tahun sudah menunggu ini Tuhan. Jelas happy banget. Pada saat itu aku makin yakin Tuhan, kamu adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang benar. Dan di samping itu juga istilahnya aku bukan orang yang terlalu rohani, terlalu dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Nggak seperti itu, tapi minimal dari mama juga aku melihat banyak hal perubahan yang bisa dia ubah sampai hari ini. Apa karakter buruk yang dulu sampai sekarang itu banyak yang diubah. Wow. Hanya karena Tuhan. Dan di aku juga seperti itu, di papa juga seperti itu. Jadi aku rasa ya oke lah gitu. Ya. Oke. Dari sini pun kamu bisa melihat ya bahwa Tuhan juga berkarya dalam setiap aspek hidup kamu ya. Dan di mana sih sebenarnya kamu paling menyadari bahwa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kamu melalui apapun yang kamu harus lewati? Bisa sampai hari ini dan duduk di posisi sekarang, itu adalah rencana Tuhan yang aku gak pernah terpikirkan. Karena bisa dibilang pekerjaanku sampai hari ini dan apa yang aku lakukan sampai hari ini itu tidak pernah terpikirkan. Aku tidak merencanakan, oh next kamu harus ini. Satu perencanaan yang memang mama itu prepare ke aku adalah arsitek. Kuliah tamat arsitek, ketika orang-orang mulai bekerja itu kan orang-orang, aku masih sendiri. Masih kuliah, sedangkan orang udah ada side jobnya masing-masing. Dan aku rasa gak pernah prepare untuk hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan lain yang memang aku pengen gitu loh. Nah, tapi pada saat kuliah, sebelum tamat, aku ada beberapa pekerjaan, agensi, media promosi, dan office space. Sampai hari ini itu benar-benar campur tangannya Tuhan menurut aku. Sampai di titik COVID. Kenapa aku mulai bisa fokus di media? Karena pada saat COVID itu, aku coba-coba untuk memperkenalkan diri di TikTok. Mencoba-coba itu waktu itu masih goyang ubur-ubur. Oke. Goyang ubur-ubur, coba-coba posting, viral. Viral dan banyak orang nanyanya, kok merah banget. Sama seperti yang aku awal-awal kecil itu. Cuma bedanya hanya di usia. Itu di usia sekitar 28, 29 tahun. Kok merah kayak gini? Aku coba jelasin. Tapi aku gak berani secara detail. Nah, pada saat itu mulai diundang di beberapa podcast, di TV, dan orang-orang itu udah mulai tahu. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak pernah terpikirkan oleh aku. Tapi bisa sampai melewati hal itu, aku tahu itu semua pasti karena rencananya Tuhan. Amin. Gitu. Ya. Nah dari sosial media Koko Merah ini ya, yang dimana orang sudah banyak kenal juga, mungkin followersnya udah banyak. Sebenarnya apa sih yang pengen Koko Merah sampaikan melalui sosial media ini? Goalnya apa sih sebenarnya? Dari sosial media, goal aku sejujurnya aku tidak tidak fokus untuk mengembangkan sosial media ini. Balik lagi aku punya main job sendiri dan di sosial media aku pengen adalah ketika aku memposting apapun itu adalah karakter yang memang aku di dunia nyata. Dan kamu bisa menilai sendiri dengan keadaanku seperti ini, aku bisa melewatinya seperti layaknya manusia normal. Jadi jangan pernah kalian, kamu-kamu yang sebagai manusia normal ini merasa kayak, wah aku terperangkap nih, aku gak bisa ini, gak bisa itu. Tapi coba lihat aku. Gitu. Minimal aku bisa jadi impact, aku bisa jadi kekuatan buat orang lain. Ya. Gitu. Wow. Nah, kalau ngomongin orang zaman sekarang ya, khususnya mungkin anak muda, kan banyak sekali yang tadi kamu bilang ya, serasanya terkurung, terjebak, bahkan banyak yang merasa kehilangan identitas gitu ya. Aku tuh nggak suka dengan kondisiku yang saat ini, aku nggak suka dengan identitasku yang seperti ini. Sedangkan dari seorang Koko Merah yang mengalami genetik yang berbeda ini bisa punya identitas yang firm. Nah, bagaimana mereka ini? Apa yang pengen kamu sampaikan sih ke generasi muda hari tentang identitas? Yang pengen aku sampaikan sih adalah manusia diciptakan itu tidak sempurna, itu udah pasti. Dan sesempurna manusia pada umumnya juga, kalau kamu punya masalah, memang kamu harus jalani itu. Jangan pernah bilang kamu nggak bisa, jangan pernah menganggap masalah itu besar sekali. Dan kalau kamu, simpel saja, kalau kamu nggak pede dengan dirimu sendiri, bagaimana dengan aku?
Karena dulu aku juga awalnya itu sangat-sangat tidak pede. Dan aku coba berdamai sampai di titik ini aku merasa ya udah, ketika orang mau ngomong apapun tentang hidupku, aku fine-fine aja. Selama aku tidak melakukan hal yang diomongin, aku gak hidup dari perkataan orang lain. Gitu. Dan kalau misalnya sampai di titik ini, mungkin teman-teman yang lihat video ini juga ada masalah hidup, prinsipku, masalah tetap akan datang. Dan kalau tidak datang itu ketika kita sudah dipanggil Tuhan. Ada masalah sampai hari ini adalah artinya Tuhan masih sayang sama kita. Kalau kita gak ada masalah, kita gak bakal ingat ada Tuhan di dunia ini. Wow. Gitu. Ya. Ada satu hal yang menarik ya. Kamu berkata bahwa apapun omongan orang, mungkin kalau sekarang apapun komentar orang nih ya, di sosial media, aku nggak hancur karena itu. Berarti kan identitasnya firm nih. Nah, singkat aja sih, gimana sih kamu bisa punya identitas yang firm yang tidak ditentukan oleh perkataan orang? Karena sekarang orang dengar komen orang aja kan, baca komen orang bisa down banget gitu. Benar. Singkat aja, menurut kamu gimana sih bisa punya identitas yang firm? Karena dulu itu aku sangat menjaga komentar orang-orang ini. Dan aku nggak suka yang istilahnya, kalau lo nggak tahu jangan coba-coba punya opini tersendiri lah. Cuman balik lagi manusia kan pasti macam-macam ya. Dia mau ngomong apa ini segala macam, ya udahlah istilahnya gitu. Jadi prinsip aku ya itu. Aku tidak hidup dari apa kata manusia, tapi aku hidup dari apa kata Tuhan, rencana dan rancangannya. Ya. Gitu. Karena itu yang memang membentuk kita ya, perkataan Tuhan bukan perkataan dan aku manusia. selalu sering bilang manusia boleh berkata-kata, tapi Tuhan yang menentukan. Wow. Oke. Nah, dari perjalanan hidup yang sangat panjang ya, hidup melewati banyak hal penolakan, melewati komentar yang buruk mungkin, perlakuan yang berbeda. Apa sih pelajaran terbesar yang kamu dapatkan dari perjalanan hidupmu? Pelajaran terbesar. Manusia itu ada batas kekuatannya. Justru kalau kamu tahu kamu punya batas kekuatan itu tidak bisa kamu lampaui, that's why kamu butuh Tuhan. Wow. Bagi aku itu sih. Jadi jangan pernah sesekali kamu menganggap dirimu hebat, jangan pernah sesekali kamu menganggap kamu bisa. Tanpa Tuhan juga gak ada apa-apanya. Gitu. Jadi pelajaran terbesar adalah memang harus bergantung dan bersandar pada Tuhan terus-menerus ya. Iya, rasaku kalau aku hari ini gak kenal Tuhan, udah gila aku rasanya. Aku gak bisa lewati apapun itu, gak bisa. Jadi satu hal yang paling kamu syukuri adalah di mana Tuhan menemukan kamu ini ya. Dan kamu bisa menemukan pribadinya. Dan aku waktu papa belum percaya sama Tuhan, aku selalu bilang sama papa gini. Hari ini aku bisa kuat itu karena Tuhan. Daddy merasa Daddy kuat itu karena Tuhan juga, ya kan. Tapi ada masa batas Daddy itu udah terperangkap. Udah cari Tuhan sana sini tapi gak bisa selesaikan masalah. Coba minta sama Tuhan Yesus. Dengan sepenuh hati. Dengan benar-benar deep. Aku bilang gitu. Kalaupun tidak ada jawaban, minimal Daddy tenang. Aku bilang gitu. Dan ternyata Daddy lakuin. Nah, gara-gara itu juga Daddy coba untuk kenal sama Tuhan. Sampai di detik ini. Wow, puji Tuhan. Melalui perjalanan yang panjang ya, pencarian akan Tuhan. Sempat memberikan satu tantangan kepada Tuhan. Ya, dilewatkan satu penantian yang panjang. Sekarang bagaimana sih kamu memandang pribadi Tuhan? Siapa sih Tuhan bagi kamu? Siapa Tuhan bagi aku? Tuhan itu tempat aku bercerita. Rasaku ya, kalau orang yang mau cerita panjang lebar, aku rasa banyak manusia pasti kalau udah kenal Tuhan pasti dia cerita panjang lebar. Tapi aku selalu mikir gini, dunia ini kan banyak banget manusia ya. Yang ikut Tuhan juga banyak banget. Tapi kenapa doaku itu selalu didengar sama Tuhan? Kalaupun tidak didengar, balik lagi ada kedamaian. Kenapa aku bisa dapat hikmat-hikmat seperti itu dan aku menganggap Tuhan itu, ya Tuhan itu besar lah, besar banget. Aku kalau gak kenal Tuhan pasti aku udah gak ada hari ini, udah pasti. Karena waktu aku gak kenal Tuhan pun aku sempat mikir mau, apalagi kalau gak kenal Tuhan. Manusia normal aja pun ada masalah pun pasti pernah pikirkan aku kayaknya gak sanggup dunia ini. Dan aku bilang, aku butuh banget Tuhan. Kalau gak ada Tuhan, aku gak bisa memandang dunia itu ke depannya seperti apa. Wow. Tertarik sih sama tadi satu statementnya. Kalau gak ada Tuhan, mungkin aku pun sudah terpikir untuk mengakhiri hidup ya. Hari itu apa sih, waktu terpikir itu, apa sih yang mencegah kamu akhirnya?
Sabar sih. Aku gak berani bilang karena ini semua proses ya. Sampai di detik ini hidupku masih proses. Ya. Dan penantianku aku benar-benar berdamai dengan diri sendiri itu 29 tahun baru aku paham. Ternyata kamu itu koko merah yang harus kamu bawa itu adalah seperti ini. Pada masa itu walaupun aku kenal Tuhan kayaknya aduh aku benci banget sama orang ini kok ngomongin aku kayak gini. Kayak tertekan, tapi itu normal. Manusia semua pada umumnya seperti itu. Nah ketika aku mulai cerita ke Tuhan itu, balik lagi ada kedamaian itu. Aku nggak bisa mengungkapkan terlalu detail, tapi ya realnya seperti itu. Sering aku cerita sama Tuhan, sering juga aku mendapat kedamaian. Istilahnya plong lah pikiranku. Nggak kebawa mimpi istilahnya. Gitu. Jadi pada akhirnya membuat kamu bertahan juga damai sejati yang dari Tuhan itu ya? Iya, benar. Kamu sempat bilang sabar ya? Selama 29 tahun terus mencari jawaban walaupun tidak mengerti. Nah hari ini mungkin banyak orang yang lagi mencari jawaban nih. Udah menunggu terlalu lama tapi kok enggak ya, masih belum ngerti. Gimana sih caranya melewati ketidakmengertian ini? Bagi aku gini, kalau kamu tidak mengerti dengan kehidupan kamu karena kamu masih mencari-cari itu. Sesuatu yang makin kamu cari, makin kamu fokuskan cari, bukan berarti kamu jangan nggak tahu ya. Kamu terlalu fokus mencari, kamu tidak akan menemukan. Tapi kalau kamu fokus untuk menjalani, ketika kamu udah gak fokus ke sana, kamu akan menemukan dia. Sama seperti ilustrasi yang kupu-kupu, aku seneng banget. Kita seneng sama kupu-kupu, kita kejar tuh kupu-kupu. Padahal kalau kita buat garden yang mewah, garden yang benar-benar bagus, kupu-kupu itu datang sendiri. Bahkan banyak mungkin ya. Dan kalau kupu-kupu itu udah datang, kita juga gak memikirkan pengen nangkap kupu-kupu itu lagi. Kalaupun kupu-kupunya nggak datang, minimal kita punya garden yang bagus. Gitu. Ya wow. Oke. Koko Merah, thank you waktunya hari ini. Thank you. Terakhir sebelum kita selesai. Mungkin hari ini sahabat solusi ada yang sedang berada dalam kayaknya keterbatasan ya. Atau ketidakmungkinan dalam melewati pergumulan atau permasalahan kondisi hidupnya. Boleh nggak sampaikan sesuatu pesan penguatan buat mereka? Cari Tuhan. Pasti. Belajar untuk cari Tuhan. Mungkin agak berat dan pasti kadang kita manusia punya ego sendiri. Balik lagi kita merasa kuat, kita merasa hebat. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak. Cuman ketika Tuhan bilang enggak, gimana cara kita bisa terima hal itu? That's why kita coba cari Tuhan. Mau tidak mau, paksa diri kita untuk berdoa dan cari ke Tuhan. Bagi aku itu. Ya. Koko Merah sekali lagi thank you ya. Thank you. Tuhan berkati terus pekerjaannya, pelayanannya dan lain sebagainya. Amin. Dan Tuhan terus pakai untuk menyatakan kebaikan. Amin. Thank you so much. Thank you. Buat sahabat solusi yang hari ini kamu tidak mengerti kenapa harus berada dalam kondisi yang sedang kamu alami, kamu bisa bercerita kepada kami karena kami rindu untuk menemani perjalananmu dan mendukung kamu di dalam doa. Yang perlu kamu lakukan adalah menghubungi nomor yang di bawah ini, dan ingat kami menunggu dan kamu tidak perlu melewati ini sendirian. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.